Om Swastiastu. Selamat malam, handai tolan dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya kembali menyapa Anda semua. Jadi saya ingin menyampaikan opini saya berkaitan dengan isu terkini, terutama di seputaran politik pemerintahan di negeri kita ini. Jadi satu hal yang mengejutkan kemarin adalah mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar. Nah, itu menimbulkan berbagai spekulasi, tidak hanya di kalangan elit partai politik, tetapi juga para pengamat, tokoh-tokoh masyarakat, media massa, dan tentunya juga masyarakat di daerah. Karena kesannya, opini saya, kesannya tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba Pak Erlangga harus mundur pada saat yang beberapa waktu terakhir ada Pileg 2024, 14 Februari 2024, dan ada Pilpres kemarin. Masyarakat sudah mengetahui bagaimana hasil dari itu semua, khususnya Pileg, di mana perolehan kursi DPR RI Golkar itu naik lumayan. Jadi kalau tidak salah kenaikan dibandingkan Pileg sebelumnya di kisaran 2 sampai sekian persen, 2 atau mungkin 3%. Sambil jalan izin, karena saya tinggal di Bali, domisili di Bali, maka di Bali ini punya produk khasnya Bali. Ini ada, kalau yang viral atau tren beberapa tahun terakhir adalah arak campur kopi atau kopi campur arak. Tapi di malam ini saya mencoba untuk meracik Coca-Cola campur arak. Mudah-mudahan besok pagi bisa fresh. Karena kita minum tidak untuk mabuk, tetapi sekedar penghangat badan. Mari kita nikmati tos minuman khas Bali, sake Bali. Kalau di Jepang namanya sake, kalau di Bali namanya arak. Arak campur kok. Enak, hangat ya. Nah, jadi kembali ke materi saya tadi, yang opini saya tadi. Saya pun berpikir kenapa Pak Erlangga harus melakukan langkah itu. Kemudian apakah Pak Erlangga sudah menyampaikan secara lisan mungkin kepada para dewan pembina, kemudian para dewan penasehat yang mungkin ada di struktur organisasi Golkar. Nah, itu opini saya. Pertama, kita terkejut. Kemudian yang kedua, kita berpikir ada apa dengan cinta. Nah, yang ketiga, tentunya ini juga akan berdampak terhadap eskalasi sebelum tanggal 20 Oktober 2024 dan setelah tanggal 20 Oktober 2024. Itu hal ketiga menurut kacamata saya. Karena apa? Karena Pak Prabowo akan dilantik 20 Oktober 2024 ya. Kemudian tentunya tidak bisa dipungkiri, kalau kita bicara orang Nusantara, pulung kekuasaan itu akan bergeser dari Jokowi menuju Prabowo. Pertanyaan kritisnya dari poin ketiga opini saya ini, apakah Pak Prabowo akan mau dia didikte oleh orang lain sebagai RI 1 nantinya? Kalau kita cermati, bibit, bebet, bobot seorang Prabowo, kebetulan saya 2 pilpres memilih beliau, terus terang saja. Ya, kemarin pilpres tidak mau ke beliau ya karena mohon maaf saja pasangannya itu loh ya,
Jadi saya menghindari pasangannya. Jadi kalau dengan Pak Prabowo, respect ya. Jadi kalau kacamata saya, opini saya, Pak Prabowo sudah tuntas, bibit, bebet, bobot jelas. Artinya seorang Presiden Prabowo nantinya, apakah beliau mau didikte oleh orang lain? Rasanya enggak. Saya pun mungkin yang tidak sehebat para Pak Prabowo, rakyat biasa-biasa saja, pengajar biasa saja, tidak mau didikte oleh orang lain. Ya, apalagi sekelas Pak Prabowo. Nah itu poin ketiganya. Nah tentunya poin ketiga ini dia akan beririsan dengan fenomena yang terjadi di Golkar. Artinya apa? Siapakah arsitek di balik itu? Ya, kalau berita-berita di media, ya itu bisa dikatakan isu belum valid. Ya, ada tukang kayu menebang pohon beringin bahasanya. Ya sah-sah saja. Artinya berarti cawe-cawe Jokowi sebelum Pilpres itu berlanjut ini. Jadi dia mau cawe-cawe lagi yang mungkin saja kalau dari perspektif strategi politik, siapapun dia untuk case study di Indonesia ketika menjabat sebagai presiden dan akan habis masa jabatannya, maka perlu ada garansi keamanannya. Jadi hal-hal yang mungkin kebijakan-kebijakan mungkin yang nyeleneh sebelumnya perlu diamankan. Tidak, bahasa sederhananya itu tidak ada yang utak-atik lagi. Nah, opini saya ketiga ini yang beririsan berkaitan dengan Pak Erlangga turun dari Golkar, ada something di balik itu, orang yang punya kepentingan. Kalau kita mengutip bahasanya Kodari di media mainstream, tukang kayu memotong pohon beringin. Sah-sah saja karena memang politik seperti itu, ya. Jadi pertarungan memperoleh kekuasaan ya seperti itu, suka atau tidak suka. Ya. Nah, kalaupun misalnya benar Jokowi misalnya melakukan itu, wajar. Karena apa? Karena dia ingin aman, ada pegangan partai yang punya kursi di parlemen. Kalau sekedar PSI kan repot. Gitu loh. Sementara pada saat yang sama PDIP dengan ketua umumnya Bu Mega masih punya prinsip yang kuat. Konstitusi tidak boleh diganggu tanpa seizin rakyat Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar tentunya. Artinya Bu Mega pegangannya Undang-Undang Dasar, konstitusi. Nah artinya PDIP pun punya cara pandang dia. Nah Jokowi punya kepentingan. Nah yang ketiga ini Pak Prabowo, bagaimana kepentingan Pak Prabowo di 20 Oktober dan pasca itu. Sehingga apa yang terjadi dengan Golkar ini cukup menarik. Kalau bahasa di media mainstream dan di sosial media sudah tuntas. 20 Agustus akan dilakukan Munaslup Golkar. Ketuanya sudah ada inisial muncul. Kalau itu benar, nah ini opini ketiga. Katakanlah opini ketiga itu betul. Misalnya Pak Jokowi dan Bahlil dan Gibran ada di Golkar. Pertanyaannya 15% kursi Golkar di DPR RI nantinya, apakah itu akan memberikan garansi untuk Pak Jokowi dan keluarganya untuk aman? Apakah partai-partai yang lain termasuk Gerindra, Pak Prabowo dan Gerindra, kemudian ada partai di bawahnya PDIP, Golkar dan Gerindra, ada PKB, kemudian ada Nasdem, kemudian ada PKS, kemudian ada Demokrat, ada PAN kemudian. Pertanyaannya apakah ketua-ketua partai itu dan pengurus-pengurus partai itu setelah tanggal 20 Oktober itu akan mengamini cawe-cawe Jokowi lagi? Ini yang menjadi pertanyaan kritis sebenarnya. Sambil merokok. Ini tergantung. Bisa saja mereka masih menuruti cawe-cawe Jokowi, bisa juga tidak nuruti cawe-cawe Jokowi. Ya, artinya apa? Kalaupun misalnya benar apa yang beredar di sosial media,
cawe-cawe Jokowi ini akhirnya akan berbuntut pada peralihan suksesi di internal Golkar sehingga Bahlil, Pak Jokowi dan Gibran ada di sana. Sah-sah saja, ya. Sah-sah saja, ya, karena itu permainan politik. Ya, kita jangan terlalu menaifkan itu, karena politik kalau tidak putih abu-abu ya dan lain sebagainya. Tapi hal yang paling kritis menurut saya berkaitan dengan proses atau peristiwa itu, apakah partai-partai lain di luar Golkar, ya, di luar Golkar akan mengamini cawe-cawe Jokowi lagi setelah dia lengser dari kursi jabatan presiden. Kalaupun lah katakanlah misalnya beliau menjadi ketua umum Golkar misalnya, atau menjadi ketua Dewan Pembina Golkar, kan masih ada partai lain. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi kehadiran Jokowi dan keluarganya sebenarnya tidak perlu lagi kita perdebatkan, karena pada channel saya sebelumnya sudah saya sampaikan pro kontra tentang Jokowi hadir di pentas politik nasional itu debatable. Karena suka tidak suka, kehadirannya itu nyata sampai menjabat 2 periode. Kurang lebih positif negatif ya harus diamini. Karena setengahnya rakyat masih menyukai dia, mungkin setengahnya juga tidak terlalu respect sama dia. Ya termasuk saya, mohon maaf, tidak pernah pilih dia. Ya, karena referensi saya jelas sebuah idealisme konsep politik yang lebih mengedepankan wisdom, kemudian nilai-nilai Pancasila. Kemudian saya lebih senang menggunakan referensinya Gandhi dibandingkan menggunakan referensinya Machiavelli. Namun dua-duanya tidak salah dalam perpolitikan, karena itu pilihan. Karena yang dikejar adalah kekuasaan. Jadi tidak salah kalau dari perspektif teori politik. Tapi dari sisi etika pemerintahan, etika politik, etika kenusantaraan, etika akidah, agama dan lain sebagainya, itu menjadi catatan kritis bagi mereka yang masih hormat terhadap nilai-nilai etika. Tidak tahu bagi mereka yang pijakannya di luar etika yang saya sebutkan tadi, mungkin pahamnya Machiavelli. Jadi kesimpulan konten saya ini malam hari ini, cawe-cawe Jokowi tidak berhenti pada saat cawe-cawe presiden, tapi akan cawe-cawe juga terhadap Golkar sebagaimana berita-berita di media. Kemudian bisa saja berlanjut setelah tanggal 20 Agustus ini adalah cawe-cawe pilkada. Dan cawe-cawenya tidak tahu kesimpulannya apakah setelah 20 Agustus itu akan cawe-cawe lagi. Mudah-mudahan pengalaman kita dipimpin oleh Jokowi 10 tahun ini bisa memberikan pembelajaran yang baik untuk kita semua, baik bagi mereka yang mendukung mati-matian Jokowi ataupun bagi mereka yang menjadi antitesis kebijakan-kebijakan Jokowi. Tetapi saya pribadi konsisten, saya lebih berada pada jalur perjuangan antitesis, bukan pada Jokowi pribadi. Kebijakan-kebijakan yang pandangan saya secara umum kurang berpihak kepada nilai-nilai yang dinamakan etika demokrasi, etika pemerintahan, dan etika ketatanegaraan. Mungkin demikian, selamat malam, terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.